Bab 321. Bantuan dari Sekte Langit. Boom, boom. Kedua orang itu dipermainkan oleh api langit seperti dua bila yang sedang dilempar-lempar ke sana kemari. Pada akhirnya kedua orang itu ditelan oleh api langit setelah dia puas melampiaskan amarahnya. Lin Tian, bisakah kamu membantu guruku? Tanya Mu Xuanyin dengan serius. Apapun untukmu, ucap Lin Tian sambil mencium kening Mu Xuanyin dengan lembut. Mu Xuanyin sedikit malu dan pipinya memerah karena apa yang dilakukan Lin Tian padanya, bahkan murid-murid yang melihat itu sangat cemburu pada Mu Xuanyin. Tapi bukan aku yang akan membantu gurumu, ucap Lin Tian dengan wajah penuh senyum. Siapa? Tanya Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum, dia mengangkat tangan ke langit, lalu setelah beberapa saat mengepalkan tangan sambil berteriak. Hancur, teriak Lin Tian. Boom. Formasi yang telah menyegel Sekte Es hancur berkeping-keping di bawah tatapan tak percaya semua orang yang ada di sana, dan saat formasi hancur seluruh Sekte Es telah dikelilingi oleh banyak orang. Semua murid dan tetua Sekte Langit, aku Lin Tian dengan ini memerintahkan kalian untuk menumbuh musuh kita. Klonku sudah pergi ke masing-masing sekte dan keluarga besar untuk membantu kalian menghancurkan formasi di sana, jadi mengamuklah, bunuh, ucap Lin Tian. Suara Lin Tian terdengar di seluruh dunia biru di mana para murid Sekte Langit masih berusaha masuk ke sekte dan keluarga besar untuk membantu mengalahkan para pengkhianat di sana. Hahaha, keponakanku kembali, dengarkan bunuh. Ucap Laolu yang memimpin para murid ke Sekte Es. Bunuh, teriak para murid yang ada di sana. Di Sekte Nether, Sekte Pedang, dan beberapa keluarga besar serta sekte kecil lainnya. Boom. Formasi dihancurkan oleh semua klon Lin Tian di setiap sekte maupun keluarga besar. Seluruh murid dan tetua Sekte Langit mengangkat senjata mereka ke langit dan berteriak secara serentak. Bunuh, bunuh, bunuh seluruh musuh. Teriak semua murid dan tetua Sekte Langit di setiap tempat. Suara gemuruh dari teriakan mereka membuat dunia bergetar dan langit pun gelap. Hahaha, serang, ucap tetua pertama yang berada di Sekte Nether. Serang, bantuan datang. Hahaha. Kalian selesai, teriak Master Sekte Pedang. Di Sekte Nether dan keluarga lain pun juga sama, semua kepala keluarga dan Master Sekte di sana tersenyum dengan bantuan dari Sekte Langit. Walaupun mereka sedikit terkejut dengan kekuatan para murid Sekte Langit tapi itu bukan masalah, sekarang mereka harus menghancurkan semua pengkhianat agar mereka bisa mengatur kembali Sekte dan keluarga mereka dengan aman. Boom, boom. Pertarungan besar terjadi di setiap tempat pada akhirnya karena ikut sertakan Sekte Langit hampir semua pemberontak di masing-masing sekte dan keluarga besar kewalahan, yang tak akan lama sebelum mereka kalah total. Di Sekte Es, bunuh, dengarkan perintah adik kecil kita, ucap Bing Zhao maju bersama Jiang Yi di belakangnya. Hahaha, tentu bunuh, bantu para wanita cantik dan jadilah pahlawan mereka. Ucap salah satu murid Sekte Langit yang berada di alam abadi. Benar, mari lihat siapa yang membunuh paling banyak, dan bagi yang paling sedikit membunuh harus menggoda 100 murid Sekte Es di depan saudara-saudara kita, hahaha, ucap Bing Zhao. Semua murid Sekte Langit tak mau kalah setelah mendengar hal itu, bagaimana tidak jika mereka ditolak atau disindir oleh murid yang mereka rayu, maka lebih baik kepala mereka dikubur saja. Sial, aku tak bisa kalah, serang, ucap murid lain. Akhirnya pertarungan yang tadi akan mendebarkan malah menjadi seperti permainan di antara murid Sekte Langit. Boom, beberapa pengkhianat pun dengan mudah dibunuh oleh para murid Sekte Langit. Bahkan beberapa orang yang tak bisa dikalahkan oleh tetua Sekte Es pun dengan mudah dibunuh oleh murid Sekte Langit. Di antara orang-orang yang dibawa Bing Zhao memang tidak ada tetua sektenya. Hanya ada Laolu yang tadinya mencoba untuk menghancurkan formasi di sini, karena diminta oleh Bing Zhao. Apa ini kekuatan Sekte Langit yang sebenarnya? Ucap Master Sekte Es yang tadi bertarung dengan Tetua Agung telah mundur karena diambil alih oleh murid Sekte Langit. Boom, Tetua Agung Sekte Es memuntahkan seteguk darah karena serangan murid tersebut. Siapa kau? Tanya Tetua Agung dengan tak percaya. Aku, murid inti peringkat kedua Kiwi, ucap murid laki-laki itu memperkenalkan dirinya. Apa? Keterkejutan muncul di wajah para tetua dan murid Sekte Es di sana. Murid inti. Kenapa bisa sekuat ini? Apalagi dia berada di tingkat ke-8 abadi dan dengan mudah melawan seorang di puncak abadi. Yang paling mengejutkan mereka adalah ini hanya murid inti, bahkan di sekte lain murid inti mereka paling kuat hanya berada di tingkat pertama alam abadi.
Tapi di Sekte Langit seorang pada tingkat ke-8 alam abadi adalah seorang murid, bagaimana mereka tidak kaget? Matilah, walau kamu cantik tapi sayangnya hatimu kejam, dan juga aku tidak ingin jadi yang paling sedikit membunuh kalian jadi harus cepat. Atau nanti aku akan mendapatkan hukuman, ucap Kiwi dengan sombong. Kau, Slaas, serangan pedang menebas leher tetua agung Sekte Es, dan saat rohnya akan keluar serangan pedang lain yang juga menghancurkan roh tetua agung berkeping-keping. Cih, sial sisakan untukku saudara, ucap Kiwi berbalik dan mencari musuh lain. Master Sekte Es masih berdiri diam mematung di tempatnya, dia sudah bertempur selama ini dengan tetua agung dan tak dapat membunuhnya tapi pemuda tadi. Dengan 2 kali serangan pedang dapat membunuh tetua agung tanpa ragu, kekejaman dan kekuatan pemuda ini tidak bisa dia bandingkan dengan derlirnya. Huf, sepertinya hal bagus musuhanyin bersama Lin Tian, ucap Master Sekte Es dengan senyum lembut. Aku menyerah, ucap salah satu murid wanita pemberontak. Maaf, tidak bisa kamu harus mati agar aku tidak kalah, ucap murid Sekte Langit, dia langsung memotong kepala wanita itu tanpa ragu. Walaupun wanita itu sangat cantik sekalipun di mata Sekte Langit sekali mereka bergabung bersama Yimo maka mereka adalah musuh Sekte Langitnya, tak peduli wanita atau laki-laki sekalipun ataupun keluarga kecil atau tidaknya. Hahaha, Aner kamu kembali, ucap Laolu. Aku kembali membawa musuhanyin pulang ke rumah kita, balas Lin Tian, yang akibatnya wajah musuhanyin sudah sangat memerah. Hei, adikku sungguh berani, ucap Bing Zhao yang juga muncul sambil memberi jempol ke arah Lin Tian. Kau saja yang penakut, tegur Jiang Yi dengan wajah dingin di belakang Bing Zhao. Keringat dingin pun jatuh dari tubuh Bing Yi saat merasakan aura dan tatapan Jiang Yi yang marah itu. Paman, kakak Jiang apa kabar? Sapa Lin Tian, dengan masih memeluk musuhanyin. Kakak baik-baik saja. Balas Jiang Yi dengan lembut, bagi Jiang Yi Lin Tian adalah adik kecil yang sangat dia sayangi. Jadi itulah mengapa dia akan bersikap lembut hanya pada Lin Tian, yang bahkan Bing Zhao belum pernah diperlakukan dengan lembut seperti Lin Tian. Bab 322, Peringatan Raja Yimo. Lin Tian mengangguk, dia lalu menatap pertempuran di Sekte Es dengan wajah murung. Tak lama dia sedikit mengerutkan kening saat melihat ke langit di San, dengan wajah agak ragu untuk beberapa saat. Awas, ucap Lin Tian, dia melepaskan tangan yang tadi memeluk musuhanyin dan langsung pindah dan naik lebih tinggi dari tempat dia tadi. Tak lama sebelum dia pindah serangan yang sangat kuat muncul di langit yang mengarah langsung ke Sekte Es, bahkan di tempat lain pun terjadi yang sama, dan klon Lin Tian juga naik ke langit. Formasi bintang, teriak Lin Tian dan klon dia yang berada di setiap tempat pertempuran. BOOMM. Serangan tiba-tiba itu membuat ledakan yang sangat besar di setiap tempat pertempuran. Untungnya Lin Tian bertindak untuk mencegah serangan itu, jika tidak maka seluruh tempat itu akan hancur berkeping-keping. Dan karena klon Lin Tian hanya memiliki kekuatan seorang abadi bumi, jadi setelah menahan serangan itu klon Lin Tian pun menghilang karena kehabisan energi. Di mana di setiap tempat pertempuran besar itu berhenti sejenak, mereka tak percaya siapa yang dapat melancarkan serangan sebesar itu kepada mereka. Hahaha, nak, kau tak mengecewakanku, tapi ini hanya peringatan saja, mari bertemu di pertempuran sebenarnya. Ucap suara yang muncul di seluruh langit di dunia biru. Aku pastikan akan membunuhmu dan menghapus seluruh Yimo dari dunia ini. Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Hahaha, maka cobalah. Tak lama suara tadi menghilang dari langit dan langit yang gelap telah kembali normal di setiap tempat pertempuran. Huf, Bing Zhao menghela nafas. Dia pun kaget dengan serangan tadi, karena bahkan jika dia menahan serangan itu sudah dipastikan dia mati. Nak itu, Laolu seperti tahu suara siapa itu, tapi dia ingin memastikan kepada Lin Tian. Iya, Raja Yimo, ucap Lin Tian santai, karena di matanya Raja Yimo tidak ada apa-apanya dengan kekuatan dia sekarang. Laolu mengangguk dan tak menanyakan lebih, tak lama pertempuran tadi yang berhenti berlanjut. Dan setelah beberapa jam seluruh pengkhianat ada yang dibunuh dan ditangkap atas permintaan Master Sekte Es. Jika tidak para murid Sekte Langit pasti akan tetap membunuh seluruh pengkhianat itu, tapi berbeda dengan tempat lain semua pengkhianat dibunuh tanpa ampun. Terima kasih Tetua Lao, ucap Master Sekte Es. Tidak masalah, jawab Laolu, mereka berdua pun mengobrol bersama tentang masalah yang terjadi di Sekte Es. Dan Lin Tian yang di sana kembali memeluk musuhanyin dengan lembut,
seperti dia tidak mau terjadi apa-apa lagi dengan Mu Xuanyin. Adik kamu kenapa seperti orang yang takut begitu? Tanya Bing Zhao dengan senyum misterius. Tidak, hanya rindu saja. Balas Lin Tian santai, tapi Mu Xuanyin sudah sangat malu dengan apa yang Lin Tian lakukan padanya. Tapi dia pun tidak mau mengusir Lin Tian karena dia juga takut Lin Tian akan pergi lagi. Bayi kecil sedikit mengedipkan matanya pada Bing Zhao. Saat Bing Zhao melihat kedipan bayi kecil, dia tersenyum dengan semakin lebar lalu tanpa apa-apa mendekat ke Lin Tian sambil merangkul bahu Lin Tian. Adik, apa kamu mendapatkan wanita lain lagi di luar sana? Ucap Bing Zhao. Apa maksud saudara pertama? Tanya Lin Tian. Mu Xuanyin yang juga malu-malu tadi menatap Lin Tian dengan tatapan tajam di mata. Iya, kamu tahu aku merasa kamu lebih berbeda dari sebelumnya, apa telah terjadi sesuatu kepadamu? Tanya Bing Zhao. Tidak, memang kenapa? Tanya Lin Tian dengan cemas penuh keringat dingin. Hahaha, tentu bukan itu, tapi maksudku adalah seorang wanita apa terjadi sesuatu antara kamu dan seorang wanita di luar sana. Goda Bing Zhao. Tidak, mungkin, ucap Lin Tian terbata-bata dan penuh keringat dingin di tubuhnya. Hei, aku tidak percaya, ucap Bing Zhao dengan wajah menggoda. Aku. Sesaat Lin Tian akan membalas ucapan Bing Zhao, dia merasakan tangan menyentuh pundaknya dan serta aura yang sangat menakutkan dari belakang. Lin Tian, mari berbicara empat mata dan ceritakan tentang wanita itu. Ucap Mu Xuanyin dengan senyum menakutkan di dalam cadarnya. Itu, bisa, ucap Mu Xuanyin dengan agak keras. Siap bisa, ucap Lin Tian dengan wajah penuh keringat dingin di sekujur tubuhnya. Bing Zhao yang melihat Lin Tian dengan penuh keringat dingin itu tak bisa menahan tawa. Dia tadi mendapatkan pesan suara dari bayi kecil tentang seorang wanita yang telah tidur bersama Lin Tian. Makanya dia berani dan percaya diri mengatakan hal itu di depan Lin Tian. Benar saja bayi kecil tidak membohonginya dan membuat Lin Tian seperti itu. Beil kecil pun agak tersenyum di atas kepala Lin Tian. Dia merasa segar setelah melihat Lin Tian seperti itu, karena biasanya dialah yang sering merasakan hal menyakitkan. Bagus, aku menunggu penjelasanmu, ucap Mu Xuanyin dengan serius. Tunggu sebentar aku akan menjelaskan semuanya nanti, balas Lin Tian dengan lembut setelah dia tenang. Memang dia juga sudah merencanakan berbicara masalah Ling Xuer kepada Mu Xuanyin, karena bagaimanapun Mu Xuanyin adalah wanita pertama dan yang dia cintai. Paman, kirimkan pesan, 1 hari dari sekarang akan kutunggu semua sekte dan keluarga besar di Ayak Sekte Langit, ucap Lin Tian. Yakinlah, 1 hari dari sekarang mereka akan berkumpul di sekte kita, balas Lao Lu. Sudah saatnya menyerang sekte Arai dan para Yimo di sana. Ucap Lin Tian serius, Lao Lu dan Bing Zhao mengangguk serentak. Awalnya mereka berpikir sekte Netherlah yang berkhianat, tapi ternyata tebakan mereka salah. Sekte Arai yang mereka pikir sekte yang paling santai dan ramah di mata sekte langit dan dunia luarlah yang menjadi pengkhianatnya. Kalau begitu Master Sekte S aku membawa Mu Xuanyin dulu, tidak masalah kan? Ucap Lin Tian kepada Master Sekte S. Tidak masalah, di sini juga tidak terlalu memerlukan bantuan dia, jadi bawalah, balas Master Sekte S dengan senyum di wajahnya. Guru, aku. Tidak masalah nak, orang tuamu pasti senang melihatmu telah menemukan pria yang kamu inginkan, jelas Master Sekte S dengan wajah lembut. Dia tahu siapa orang tua Mu Xuanyin, dan dia serta ibu Mu Xuanyin juga adalah saudara karena ibu Mu Xuanyin juga murid Sekte S, dan ayah serta ibu Mu Xuanyin mati karena pertempuran melawan Jenderal Racun. Saat mereka kembali ke Sekte S, mereka membawa Mu Xuanyin yang masih bayi dan menyerahkannya pada Master Sekte S sebelum mereka mati karena racun itu. Bisa dibilang Mu Xuanyin adalah keponakan dia sendiri, dan makanya sejak kecil dia sangat menyayangi Mu Xuanyin dan juga melatihnya dengan keras agar dia bisa kuat untuk menjaga dirinya. Bab 323. Dua pembuat onar. Tapi sekarang Mu Xuanyin sudah memiliki pria yang mau melindunginya dengan sepenuh hati. Juga Master Sekte S bisa melihat kalau Lin Tian sangat mencintai Mu Xuanyin. Baiklah, kami pergi sebentar, ucap Lin Tian. Dia memeluk Mu Xuanyin lalu menghilang di depan mata orang banyak di sana. Kemana Lin Tian membawa Mu Xuanyin mereka semua tidak tahu dan juga ada beberapa murid Sekte S yang agak cemburu dengan keberuntungan Mu Xuanyin. Adik semoga kamu aman, ucap Bing Zhao dengan wajah penuh senyum. Tapi tak berselang lama,
benda kecil jatuh di atas kepala Bing Zhao yang membuat dia kesakitan. Sial apa ini? Ucap Bing Zhao melihat benda tersebut. Benda jatuh itu ternyata adalah bayi kecil yang terlihat agak linglung akibat dilemparkan Lin Tian tadi. Sebelumnya, bayi kecil kamu pergi dulu, ucap Lin Tian mengambil bayi kecil di kepalanya dan melempar bayi kecil sebelum menghilang tadi. Sebenarnya Lin Tian sengaja melakukan itu untuk balas dendam atas yang dilakukan bayi kecil sebelumnya. Aduh, apa kamu dilempar oleh Lin Tian? Tanya Bing Zhao dengan wajah agak menyedihkan. Bayi kecil hanya mengangguk, kepalanya juga agak kesakitan karena benturan dengan kepala Bing Zhao tadi. Sudahlah, mari aku ajak makan, ucap Bing Zhao. Bayi kecil sangat bersemangat dan mengangguk puas dengan tawaran Bing Zhao. Akhirnya dua pembuat onar di Sekte Langit pun bersatu, juga mereka berdua seperti akan merencanakan sesuatu. Bertingkahlah maka bersiap kalian berdua, ku gantung di depan gerbang sekte, ucap Jiang Yi dengan wajah marah menatap keduanya. Bing Zhao dan bayi kecil berkeringat dingin dan mengangguk patuh tidak membuat masalah lagi. Di suatu tempat yang sangat indah penuh bunga di sekitarnya, Lin Tian dan Mu Xuanyin sudah duduk di tengah hamparan bunga di sana. Jadi apa yang akan kamu katakan tentang wanita itu? Tanya Mu Xuanyin yang sudah melepas cadarnya bersama Lin Tian. Itu sebenarnya juga tidak aku inginkan, desah Lin Tian. Lin Tian menceritakan dari awal kemana dia pergi, dan apa yang dia lakukan selama beberapa tahun ini. Juga dia menceritakan tentang masalah Ling Xuer kepada Mu Xuanyin dengan wajah yang penuh kepahitan. Mu Xuanyin juga tak berkomentar dan menghalangi Lin Tian menceritakan semua hal yang dia alami sebelum Lin Tian selesai berbicara. Dia hanya menjadi pendengar yang baik. Ada beberapa hal yang Lin Tian sembunyikan dari Mu Xuanyin seperti 5 dewa, dan serta warisan Kaisar Langit, karena hal itu hanya akan membuat Mu Xuanyin kaget dan juga terluka. Tapi masalah dia pergi ke Laut Kematian tentu Mu Xuanyin tahu, dan di hatinya ada sedikit rasa marah terhadap Lin Tian, tapi dia masih menahan sebelum Lin Tian selesai berbicara. Itulah yang terjadi, desah Lin Tian yang telah selesai menjelaskan semuanya pada Mu Xuanyin. Mu Xuanyin hanya diam dengan duduk di samping Lin Tian, dan Lin Tian pun juga hanya diam menunggu jawaban Mu Xuanyin. Dari sebelumnya dia juga sudah bersiap dengan segala kemungkinan setelah Mu Xuanyin tahu, jadi makanya dia sekarang dalam keadaan cemas. Jadi namanya Ling Xuer dan berasal dari dunia dewa. Ucap Mu Xuanyin memecah kesunyian. Lalu yang menyebabkan itu terjadi adalah bayi kecil. Tanya Mu Xuanyin lagi. Iya, dia bukan kucing tapi harimau suci, jelas Lin Tian. Mu Xuanyin sebenarnya juga sudah merasa curiga dengan bayi kecil, bagaimana kucing kecil itu masih tetap tenang walaupun di atas kepala Lin Tian di saat Lin Tian masih bertarung dengan musuhnya. Ternyata bayi kecil adalah binatang iblis suci yang sangat kuat, bahkan dari apa yang Lin Tian katakan bayi kecil sangat kuat di masa jayanya. Lalu apa kamu masih mempunyai hal yang disembunyikan lagi? Tanya Mu Xuanyin dengan wajah serius. Tidak ada, aku serius, balas Lin Tian sedikit gugup. Mu Xuanyin hanya memandang Lin Tian dengan tatapan tajamnya, tapi saat Lin Tian melihat tatapan Mu Xuanyin dia merasa dirinya berada dalam penjara seperti sedang diinterogasi. Berjanjilah ini yang terakhir, ucap Mu Xuanyin dengan wajah serius. Terakhir apa? Tanya Lin Tian. Tentu saja tentang wanita, jika berani melakukan hal itu lagi jangan harap bisa bebas dari hukumanku, ucap Mu Xuanyin sambil mencubit pinggang Lin Tian. Ya yakinlah itu hanya kecelakaan yang dilakukan bayi kecil padaku, ucap Lin Tian dengan sedih. Dia merasa lebih baik bertempur melawan 5 dewa daripada harus menjelaskan sesuatu hal seperti ini kepada wanitanya sendiri. Bagus, masalah bayi kecil tenang saja, aku juga pasti akan memberikan dia hukuman, balas Mu Xuanyin dengan senyum yang manis di wajahnya. Tapi bagi Lin Tian saat menatap senyum Mu Xuanyin dia merasakan seluruh badannya bergetar karena ketakutan. Dia yakin setelah ini bayi kecil tidak akan selamat dari bahaya. Ini ulahmu sendiri jadi aku berdoa untukmu, ucap Lin Tian di hatinya. Acuh, bayi kecil yang berada bersama Bing Zhao tiba-tiba bersin sendiri. Dia bingung kenapa tiba-tiba ada perasaan yang membuat dia sedikit merinding. Ada apa? Tanya Bing Zhao yang sedang membakar daging domba di tengah hutan. Mereka melakukan hal yang biasa mereka lakukan dulu, yaitu makan di dalam hutan sambil mabuk. Aku tidak tahu, tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak, ucap bayi kecil. Sudahlah, mari makan dagingnya. Sudah makan, kota mabuk sampai besok, hahaha, ucap Bing Zhao dengan senang.
Iya kamu benar, mari lupakan tentang wanita, harta dan tahta, hari ini hanya makam dan mabuk, balas bayi kecil dengan bahagia. Benar, ayo, ucap Bing Zhao memberikan kendi berisi anggur. Keduanya makan dan mabuk di hutan, padahal Bing Zhao sedang dicari oleh Bing Yang untuk mengikuti rapat pertemuan yang akan diadakan besok di sekte, tapi dia menemukan kalau Bing Zhao sudah menghilang bersama bayi kecil membuat dia sangat kesal. Kamu coba cari kedua orang itu, aku yakin mereka tidak jauh dari hutan, temukan seret keduanya ke sini, ucap Bing Yang. Iya paman, jawab Jiang Yi. Aku juga akan mencari mereka, kedua orang itu tidak pernah belajar dari kesalahan mereka, desah Bing Zhao. Ayolah pemimpin, kamu tahu mereka mencuri dombaku, kamu harus menghukum keduanya nanti, ucap tetua pertama dengan kesal, karena domba yang dibakar oleh Bing Zhao adalah domba yang khusus dia pelihara sendiri di sekte. Mereka juga mencuri ikanku lagi, kata tetua kelima dengan wajah sedih. Hampir lebih 50 ekor ikan di kolam yin yangnya hilang, dan tentu dia tahu siapa yang melakukan hal itu. Kedua pembuat onar ini, ucap Bing Yang dengan wajah kesal. Bab 324. Dua pembuat onar melarikan diri. Paman tenang saja, nanti kita hukum mereka, ucap Jiang Yi. Tapi Bing Zhao sudah sangat kesal, bagaimana dia bisa menahan sampai kedua pembuat onar itu ditemukan. Dia tampak pikir langsung pergi dan mencari di sekitar hutan terdekat di sana. Lin Tian mendapat pesan dari Lao Lu kalau Bing Yang sedang marah mencari bayi kecil dan Bing Zhao. Ada apa? Tanya Mu Suanyin yang sedang berbaring di dada Lin Tian. Kakak Zhao dan bayi kecil membuat masalah lagi, ucap Lin Tian. Mu Suanyin bangun dan duduk di samping Lin Tian yang sedang rebahan itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala mendengar hal itu. Ternyata apa yang dikatakan Lin Tian benar, bayi kecil dan Bing Zhao memang sering membuat onar jika mereka berdua telah bersama. Kali ini masalah apa? Tanya Mu Suanyin dengan tersenyum. Tidak terlalu besar, hanya mencuri beberapa ternak tetua pertama dan beberapa ekor ikan tetua kelima, ditambah dengan kakak Zhao yang menghilang tiba-tiba, membuat paman pertama mengamuk mencari mereka berdua, jelas Lin Tian dengan senyum kecut. Memang pembuat onar, ucap Mu Suanyin, mencuri barang tetua sekte mereka sendiri, seberapa berani itu. Bahkan di sekte es hukuman akan hal itu sangatlah berat, tapi mungkin juga karena hal ini sekte langit juga memiliki ikatan yang kuat antar keluarga. Fenger, ucap Lin Tian yang telah duduk kembali, awalnya dia sedang menikmati waktu bersama Mu Suanyin tapi karena pesan ini membuat dia agak tak berdaya. Jadi dengan terpaksa dia meminta tolong kepada Fenger untuk mengatasi masalah kedua orang itu, jika itu Lin Tian sendiri pasti keduanya tidak akan mendengarkan dia. Iya kak, ucap Fenger yang keluar dari kalung binatang karena panggilan Lin Tian. Wajah cantik dan menawan Fenger membuat Mu Suanyin kagum, ditambah dengan postur tubuh Fenger yang sangat menggoda siapa laki-laki yang tidak tahan, tapi perempuan ini adalah istri dari si kucing bayi kecil. Kakak ipar apa kabar? Tanya Fenger yang sadar melihat ke arah Mu Suanyin. Aku baik, kamu sangat cantik, ucap Mu Suanyin. Terima kasih kakak ipar, kamu juga sangat cantik, balas Fenger. Fenger, begini dua pembuat onar bergabung bersama, ditambah bayi kecil menjebakku sebelumnya, jadi kamu lihat saja sendiri, ucap Lin Tian mengirimkan sedikit kenangan kepada Fenger. Setelah Fenger melihat kenangan Lin Tian, amarah Fenger pun tak terbendung. Bayi kecil berani menjebak kakaknya, dia tentu pasti akan menghukum si kucing kecil itu. Kak, serahkan padaku masalah dua berandalan itu, kakak di sini saja nikmati waktu kakak bersama kakak ipar, ucap Fenger bersiap akan pergi. Tunggu, ada apa kakak ipar? Tanya Fenger. Tangkap bayi kecil, aku memiliki cara biar bayi kecil tidak mengulangi kelakuannya, ucap Mu Suanyin dengan senyum indah di wajahnya. Hehehe, kakak ipar, yakinlah nanti akan kubawa ke depan kakak ipar, balas Fenger dengan senyum. Lin Tian yang melihat dua wanita tersenyum bahagia, entah kenapa seluruh badannya sedikit merinding. Dia merasakan nasib bayi kecil kali ini benar-benar akan sial dari sebelumnya. Oh, saudaraku, semoga kamu bisa selamat dari bahaya kali ini, desah Lin Tian terhadap bayi kecil dan Bing Zhao. Ini jimat untuk menangkap bayi kecil dan saudara pertama agar tidak kabur, ucap Lin Tian sembari melempar jimat ke Fenger. Baik kakak, aku pergi, ucap Fenger menghilang dari tempat Lin Tian dan Mu Suanyin berada. Lin Tian memuntahkan seteguk darah yang membuat Mu Suanyin kaget melihat tiba-tiba Lin Tian muntah darah. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Mu Suanyin bingung dan khawatir. Tidak apa-apa,
aku hanya terluka sedikit karena klonku yang hancur itu, ucap Lin Tian. Walau kelihatan bahwa Lin Tian baik-baik saja sebelumnya itu hanya di luar, tapi dia terluka karena kehancuran klon yang melindungi tempat diserang oleh Raja Yimo. Jika itu tubuh asli maka tidak masalah karena hanya hal kecil bagi dirinya, tapi itu klon. Kekuatan klon Lin Tian pun hanya sebatas di alam abadi bumi. Jika diserang oleh kekuatan dari Raja Yimo tentu klon itu pun tak dapat bertahan. Kamu harusnya tidak memaksakan dirimu, ucap Mu Xuanyin dengan lembut. Hei, aku harus kuat di depan mereka, jika tidak semangat orang-orang itu akan melemah, ucap Lin Tian dengan senyum sedih. Lin Tian merebahkan kepalanya di atas pangkuan Mu Xuanyin, dengan tenang menutup mata sambil menikmati waktu indah bersama dengan Mu Xuanyin di sana. Setelah semua selesai mari kita menikah, sebelum aku naik ke dunia dewa aku ingin orang-orang tahu kalau kamu hanya milikku, ucap Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan wajah lembut. Mu Xuanyin mengangguk, wajahnya juga sedikit malu dengan perkataan Lin Tian tadi, tapi di hati dia sangat bahagia dengan hal yang dikatakan Lin Tian. Bagi Mu Xuanyin itu adalah hal yang sangat membahagiakan bisa menjadi istri bagi seorang pria yang sangat dia cintai. Lin Tian setelah berbicara begitu tertidur dan tersenyum penuh kebahagiaan. Andai kita bisa seperti ini terus, gumam Mu Xuanyin dengan wajah penuh kebahagiaan. Dulu dia hanyalah wanita yang dingin dan juga penyendiri, tapi sejak bertemu dengan Lin Tian hidupnya berubah, yang dulu hanya gelap berubah menjadi penuh cahaya. Hari itu keduanya menikmati waktu kebersamaan mereka di tempat indah penuh bunga, jauh dari seluruh masalah dunia. Sial! Kakak mengirim Fenger ke sini, teriak bayi kecil dengan kesal. Dia dan Bing Zhao hampir terus berlari sejak tadi. Awal mereka ditemukan oleh Bing Zhao dan Jiang Yi, tapi dia dan Bing Zhao berhasil kabur. Lalu tak lama saat bayi kecil lari bersama Bing Zhao ke sebuah tempat hiburan di kota langit, mereka bersenang-senang di sana untuk beberapa waktu sebelum bayi kecil merasakan aura yang sangat dia kenal dan akhirnya saat itu juga dia lari lagi bersama Bing Zhao karena mereka tahu hasil dari saat mereka ditangkap. Adikku sungguh sangat kejam, kita harus lari, kenapa kamu tak berubah menjadi harimau bersayap? Tanya Bing Zhao. Baiklah, aku berubah, ucap bayi kecil. Dia berubah menjadi harimau bersayap biasa dan Bing Zhao duduk di punggungnya, mereka terbang dengan cepat melarikan diri dari kota langit. Kalian berdua berhenti, jika kalian berhenti hukuman kalian akan sedikit berkurang. Ucap Fenger. Bab 325. Lin Qier marah. Di belakang Fenger ada Jiang Yi, Lulu mengejar bayi kecil dan Bing Zhao dengan wajah penuh kesal. Apalagi Jiang Yi, dia menemukan Bing Zhao di tempat hiburan tentu dia sangat marah, itu pun karena Fenger bisa merasakan di mana bayi kecil berada. Makanya ketiga wanita itu dapat mengejar dua berandalan itu, tapi bayi kecil tidak berhenti malah semakin cepat. Hei, kenapa kita tidak berhenti? Mereka mengatakan akan mengurangi hukuman kita bukan? Ucap Bing Zhao yang duduk di punggung bayi kecil. Sial, jangan percaya, saudaraku tidak tahu bagaimana kejamnya wanita saat marah, bahkan mereka tidak akan peduli jika kita tersiksa selama mereka bahagia, ucap bayi kecil yang sudah berpengalaman. Kalau begitu cepat, lebih cepat, kota harus menghindar untuk hari ini, baru besok kita kembali lagi, ucap Bing Zhao yang sudah dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya jika ditangkap. SWISSSS. Bayi kecil dengan cepat menambah kecepatannya tanpa melihat ke belakang, mereka bahkan hampir sudah jauh dari sekte langit. Kalian memintanya, teriak Fenger kesal. Dua sayap api muncul di punggung Fenger, dengan kesal dia tak menunggu lagi dan meninggalkan Lulu dan Jiang Yi di belakang. Swiss. Sial aku lupa Fenger adalah burung phoenix, ucap bayi kecil dengan kesal, Bing Zhao juga melupakan hal itu. Cepat, cepat, jangan coba lagi. Ucap Fenger yang tidak jauh dari mereka, dia melemparkan jimat ke arah bayi kecil dan Bing Zhao. Sesaat jimat itu dengan cepat muncul di atas kepala keduanya, dan sebuah rantai emas muncul dari dalam jimat tersebut. Cepat, teriak Bing Zhao, tapi sayangnya rantai itu sudah menyebar dan mengikat kedua berandalan itu. Kring, keduanya terikat dengan erat oleh rantai yang muncul dari jimat tadi, keduanya juga jatuh ke tanah dan membuat goncangan besar di sana. BOOMM. Kalian berani kabur lagi, ucap Fenger dengan senyum menakutkan. Tidak Nona, salah tidak dewiku, ucap bayi kecil yang telah kembali ke wujud kucing. Dia tadi berpikir dengan kembali mengecil kemungkinan bisa kabur tapi ternyata rantai ini mengikat dia dan Bing Zhao dengan erat. Bagus saudari Fenger, ucap Lulu yang tadi tertinggal di belakang, dia datang bersama Jiang Yi.
Bagus, kalian berdua bersiap menerima hukuman, ayo bawa kembali keduanya ke sekte, ucap Jiang Yi. Iya, tapi bayi kecil hukumannya nanti kakak iparmu yang menentukan, ucap Fenger. Oh, kalau begitu baik, Bing Zhao biar aku yang membawanya, ucap Jiang Yi. Tidak, teriak kedua berandalan dengan suara sampai membuat seluruh daerah di sana kaget. Raja, ucap jenderal bertopeng yang tengah berlutut di depan aula besar. Bangun jenderalku, ucap pria parubaya yang duduk di atas kursi yang paling tinggi di sana. Dia adalah Raja Yimo atau setan, yang juga ras dari 5 dewa yang pernah bertarung dengan Lin Tian. Di tempat itu sudah banyak berkumpul para jenderal serta master sekte Arai dan beberapa tetua sekte Arai. Bagus, kalian pasti tahu kalau sekte langit telah menyembunyikan kekuatan asli mereka kepada dunia, bahkan aku pun cukup kaget dengan itu, ucap Raja Yimo. Iya benar Raja, kami ternyata salah selama ini, apalagi soal Raja Tombak adalah Bing Zhao Tuan Muda dari Sekte Langit, ucap Jenderal Jiwa. Iya, kami menerima informasi kalau Anlin itu adalah Lin Tian, yang berarti selama ini Sekte Langit telah melakukan penyelidikan diam-diam dari kita, jelas Master Sekte Arai. Masalah itu tenang saja, mereka kuat tapi tak sekuat kita, selama penguasa dunia ini belum ada kesempatan menang kita jauh lebih tinggi dari mereka, jawab Raja Yimo dengan senyum penuh percaya diri. Semua orang di aula juga setuju selama penguasa dunia biru tidak ada maka kemenangan mereka sudah dipastikan, tapi hanya jenderal bertopeng yang hanya diam dari tadi, bahkan Raja Yimo dengan yang lain tidak tahu bagaimana wajah di balik si jenderal bertopeng. Jalankan sesuai rencana, mereka pasti masih mencari di mana kita berada, jelas Raja Yimo. Iya, di Sekte Langit, puncak rumah Lin Tian. Lin Tian kembali ke rumah dengan membawa musuh angin bersamanya. Tentu Lin Qiar sangat menyambut musuh angin, bahkan setelah dia melihat musuh angin datang dia menarik musuh angin masuk dan melupakan Lin Tian yang masih berdiri di pintu rumah. Ais, kenapa sepertinya ibu melupakanku, ucap Lin Tian sedih. Tenang nak, dan nanti persiapkan dirimu, ucap Lin Hao dengan menepuk pundak Lin Tian. Lin Tian bingung dengan tingkah laku ayahnya yang tiba-tiba ini, tapi dia tidak terlalu memikirkan, dia langsung masuk ke rumah bersama Lin Hao. Tapi saat dia berada di dalam, dia melihat Lin Qiar duduk seperti sedang menunggu dirinya. Lin Tian tiba-tiba merasakan firasat buruk. Nak, kesini, ucap Lin Qiar dengan keras. Ini, Lin Tian semakin bingung tapi dia tetap mendekati Lin Qiar. Musuh angin pun sudah melihat Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Berlutut, ucap Lin Qiar. Berlutut, teriak Lin Qiar marah. Lin Tian yang melihat ibunya marah langsung berlutut, takut membuat Lin Qiar semakin marah. Setelah dia berlutut Lin Qiar mengangguk puas. Katakan padaku kamu mendapatkan wanita lain dan melakukan hal jelek padanya. Bukan begitu, tanya Lin Qiar. Ibu itu kecelakaan, aku juga sudah menjelaskan kepada Yiner, ucap Lin Tian dengan berkeringat dingin. Baiklah, kali ini ibu memaafkanmu karena itu ulah bayi kecil, tapi ingat. Ini yang pertama dan terakhir, jika kamu melakukan hal kotor lagi ibu tidak segan-segan menghukummu. Apalagi kamu telah menyakiti hati musuh angin, ingat itu. Ucap Lin Qiar dengan wajah serius. Siap bu, ucap Lin Tian dengan lantang serta wajah yang sangat menyedihkan. Sudah bibi, aku memaafkan dia kok, apalagi itu kecelakaan serta jika Lin Tian tidak menolongnya wanita itu bisa mati, jelas musuh angin dengan wajah lembut menenangkan Lin Qiar. Kamu memang gadis yang baik dan murah hati. Aku senang Lin Tian memilikimu, ucap Lin Qiar puas. Lin Hao hanya tersenyum tak berdaya melihat tingkah istrinya itu, tapi untung juga dia adalah orang yang tidak terlalu berandalan jika tidak mungkin Lin Qiar sudah mengiris adik kecilnya. Aku kembali, ucap Fenger yang tiba-tiba muncul di dalam rumah dengan membawa 2 kandang yang cukup besar di tangannya. Fenger datang, apa sudah ada? Tanya Lin Qiar. Tenang bibi aku sudah ada. Ucap Fenger sambil mengangkat kandang besar di tangan kanan. Bab 326. Penguasa baru dunia biru. Hehehe, bagus, rencana menantuku memang bagus untuk hukuman bayi kecil. Aku yakin dia akan puas dengan ini, ucap Lin Qiar. Lin Tian dan Lin Hao yang melihat 2 kandang besar di tangan Fenger sedikit penasaran, apa yang ingin dilakukan ibu, Fenger dan musuh angin dengan kandang itu. Ibu 2 kandang itu? Tanya Lin Tian. Hanya hukuman untuk bayi kecil, ayo kita pergi, Aner kamu tinggal dan temani ayahmu di sini kami ingin sedikit bersenang-senang sesama wanita, ucap Lin Qiar. Iya,
Jawab Lin Tian. Setelah saling tersenyum ketiga wanita pergi dari tempat itu menuju keluar halaman belakang. Lin Tian mendekat ke Lin Hao, karena penasaran Lin Tian juga menanyakan tentang dua kandang itu kepada Lin Hao. Ayah itu, jangan tanya, malam ini aku yakin bayi kecil akan tersiksa batinnya, jawab Lin Hao dengan senyum kecut di wajahnya. Lin Tian hanya bisa terdiam, dia berdoa untuk keselamatan bayi kecil malam ini dengan wajah penuh kesedihan. Di halaman belakang rumah Lin Tian, Dewiku, Bibi, kakak ipar apa yang akan kalian lakukan? Ucap bayi kecil dengan suara keras. Tenang saja kamu pasti akan senang, ucap Fenger, dengan penuh senyum. Lalu Fenger membuka penutup dua kandang itu, dan saat bayi kecil melihat isi dari kandang ada banyak kucing, bayi kecil tahu kalau semuanya adalah kucing betina. Sesaat bayi kecil merasakan hal yang menakutkan akan terjadi pada dirinya, dia hanya menatap ketiga wanita dengan wajah kucing polos tak berdosa. Meong, aku hanya kucing tolong jangan siksa aku. Menggunakan taktik terkahirnya, tenang bayi kecil kamu tidak akan disiksa, balas Musuanyin. Ketiganya saling mengangguk, Lin Qier membuka kandang dan Fenger melemparkan bayi kecil ke dalam kandang, lalu Musuanyin memasukkan lagi kucing yang ada di kandang satunya ke dalam kandang bayi kecil berada. Kenapa ini? Tidak jangan aku harimau bukan kucing, ucap bayi kecil saat melihat semua kucing betina bergerombolan di dekatnya. Tidak, malam itu bayi kecil dengan sedih berteriak tapi ketiga wanita itu dengan cuek tidak peduli sedikitpun. Esoknya, di aula besar Sekte Langit, banyak orang telah berkumpul di sana, leluhur dari semua sekte dan keluarga besar juga hadir. Hahaha, Sekte Langit memang luar biasa seperti biasanya. Ucap pria parubaya yang datang dengan beberapa orang di belakangnya. Saudara Neng kamu seperti biasa penuh kebebasan, ucap Bing Zentian dengan senyum. Hahaha, Saudara Bing, kamu belum mengajakku minum cukup lama. Balas leluhur Sekte Nether. Bing Zentian hanya tersenyum, dia tidak menjawab karena kali ini bukanlah hal biasa yang mereka bahas di sini, bahkan di aula itu juga banyak ahli tua yang juga hadir di sana. Saudara Bing kenapa tidak kamu yang memimpin? Tanya leluhur Sekte Nether. Ada yang lebih pantas dariku. Ucap Bing Zentian dengan senyum lembut. Yang lain hanya diam dan menungguk orang yang akan memimpin pertemuan mereka kali ini. Sebenarnya ada beberapa ahli tua yang sedikit tidak suka melihat keterlambatan pemimpin pertemuan. Maaf aku terlambat, ucap suara muda dari pintu masuk aula. Mereka tentu melihat ke pintu itu, di sana ada Lin Tian serta Musuanyin mengikuti dia dari samping. Mereka berjalan bersama seperti pasangan yang penuh bahagia. Aku akan bersama guru, ucap Musuanyin dengan wajah malu di balik cadar. Dia melihat guru dan leluhurnya berada di samping leluhur Sekte Langit jadi dia berpikir tidak baik kalau ikut bersama Lin Tian. Ikut aku, ucap Lin Tian dengan memegang tangan Musuanyin. Dia membawa wanita itu ke kursi yang paling mempesona di sana. Di sana ada satu kursi lagi di samping kursi utama itu. Sekarang Musuanyin tidak punya pilihan selain mengikuti Lin Tian. Dia sedikit merasa malu dilihat oleh banyak tatapan dari bawah, walaupun Musuanyin tahu kalau Lin Tian melakukannya agar semua orang tahu kalau Musuanyin adalah wanitanya sendiri. Terima kasih telah hadir di sini, ucap Lin Tian. Nak, jangan bertele-tele kita langsung saja, karena krisis menunggu kita jika terlalu banyak bicara. Jawab leluhur Nether. Oh, benar, balas Lin Tian mengangguk dengan yakin, dia duduk diikuti Musuanyin di sampingnya. Setelah duduk Lin Tian diam tak berbicara mereka yang di aula mengerutkan kening melihat sikap pemuda di kursi pemimpin itu. Aku tahu di mana markas para setan itu, mereka semua berada di Sekte Arai, ucap Lin Tian. Walaupun kita tahu di mana mereka bagaimana kita mengalahkannya jika ada Raja Yimo di sana. Jelas Bing Zentian, yang lain juga mengangguk setuju, walaupun mereka tahu di mana markas para setan atau Yimo tapi mereka tak akan dapat mengalahkan Raja Yimo. Kalian pikir kenapa aku bisa tahu tempat mereka berada? Tanya Lin Tian dengan senyum. Semua orang di sana terdiam tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Lin Tian untuk sementara waktu. Tak lama leluhur Sekte Es sadar akan sesuatu hal. Nak Lin jangan-jangan kamu. Leluhur Sekte Es sedikit bergetar menunjuk Lin Tian. Iya, aku telah menjadi penguasa baru dunia biru. Ucap Lin Tian sambil mengeluarkan aura yang luar biasa dari tubuhnya. Bahkan ada tanda es di kening Lin Tian yang membuat orang-orang yakin akan Lin Tian. Salam penguasa, ucap semua leluhur dan ahli tua di sana, serta diikuti oleh orang-orang penting lainnya.
Mu Xuanyin yang melihat semua orang memberi hormat kepada Lin Tian membuat hatinya terasa bahagia. Inilah prianya, inilah cintanya. Dia merasa wanita yang paling bahagia di dunia dengan memiliki pria seperti Lin Tian di dunia ini. Tidak perlu sopan, tetap rahasiakan masalah ini. Selanjutnya rencana kita, kumpulkan seluruh pasukan dan mari kita menyerang Sekte Arrai, ucap Lin Tian serius. Iya, tidak ada yang menolak. Bagi mereka penguasa dunia biru adalah pembuat keputusan mutlak. Bagi mereka itu telah terjadi dari masa lalu. Penguasa, kapan kita menyerang? Tanya leluhur Neter yang sudah tidak sabar. Dia berada di tingkat alam langit ke-7 sama dengan Bing Zentian sekarang. Semua leluhur di sana tahu kalau 5 leluhur Sekte Langit telah maju ke alam abadi langit, dan bahkan tingkat mereka sama dengan beberapa leluhur Sekte Super dan keluarga besar yang telah lama hidup. Tentu saja, kita akan mulai dalam 3 hari, persiapkan semuanya dengan matang, ucap Lin Tian. Tapi, bagaimana dengan Raja Yimo? Tanya leluhur Sekte S. Dia hanya semut bagiku sekarang, ucap Lin Tian. Aura kekuatan asli Lin Tian membuat semua orang di sana bergetar, dengan mata tak percaya. Puncak alam abadi langit, ucap mereka semua serentak, tapi yang tidak mereka tahu kalau Lin Tian hanya memperlihatkan sedikit kekuatan di depan mereka. Bab 327. Kekaisaran Laut. Setelah perintah Lin Tian diturunkan, semua pasukan dari sekte dan keluarga besar, maupun para ahli lain mulai berkumpul. Dalam 2 hari hampir seluruh pasukan di dunia biru berkumpul di Sekte Langit. Kekuatan mereka juga berbeda-beda, ada yang masih di alam bumi, alam tempering tubuh pun juga ada. Di mata mereka tidak ada rasa takut akan kematian, mereka hanya punya satu tujuan ke Sekte Langit, untuk bertarung demi dunia mereka sendiri dan untuk hidup anak serta cucu mereka nanti. Lin Tian dan Mu Xuanyin berdiri di puncak tertinggi Sekte Langit, mereka terlihat sangat serasi. Lin Tian yang sangat tampan bagaikan dewa menggunakan pakaian serba putih dan Mu Xuanyin di sampingnya dengan pakaian putih yang sama serta memakai cadar untuk menutupi wajah yang cantik dan menawan. Bahkan hanya dengan melihat mata Mu Xuanyin saja pria-pria yang memandangnya pun terpikat karena mata indah Mu Xuanyin. Serta para wanita merasa iri dengan Mu Xuanyin yang dapat bersanding bersama Lin Tian, yang dikatakan ahli terkuat di Sekte Langit. Ais, saudarimu sangat beruntun, ucap Wu Xin dengan tatapan agak sedih. Bagaimana lagi? Tapi harusnya kita senang dia bersama Lin Tian, setidaknya sekte kita juga mendapatkan manfaat, ucap Mu Xier dengan tersenyum. Wu Xin dan para murid Sekte S yang berada di sana juga mengangguk setuju, walau mereka iri dengan Mu Xuanyin tapi mereka juga bahagia dengan apa yang didapat Mu Xuanyin. Lin Tian tiba-tiba sedikit memikirkan sesuatu. Kenapa? Apa ada yang sedang kamu pikirkan? Tanya Mu Xuanyin. Tidak, aku hanya berpikir hadiah apa yang nanti harus aku berikan kepada Sekte S untuk menjemputmu saat kita menikah nanti, ucap Lin Tian kepada Mu Xuanyin dengan senyum menggoda. Mu Xuanyin tersipu malu atas apa yang dikatakan Lin Tian, dia tidak menyangka kalau Lin Tian akan sangat berani mengatakan hal itu di banyak pasang mata yang melihat mereka berdua. Tidak masalah apa hadiahnya, guru pasti akan menerima jika itu hadiah dari kamu, balas Mu Xuanyin. Aku mengerti, ucap Lin Tian dengan penuh kebahagiaan sambil memegang tangan Mu Xuanyin. Jenderal bertopeng, siapa kamu sebenarnya? Ucap Lin Tian dengan wajah serius. Sejak dia kembali ke dunia biru, dia dapat merasakan semua yang ada di dunia biru, walaupun penguasaannya belum sempurna. Dari apa yang dia rasakan, di Sekte Arrai memang ada Raja Yimo, tapi dia tidak banyak berpikir tentang Raja Yimo. Baginya membunuh Raja Yimo hanya seperti semut sekarang. Berbeda dengan aura jenderal bertopeng, dia benar-benar tidak bisa menebak siapa sebenarnya orang itu, bahkan Lin Tian dapat merasakan perbedaan jauh dengan Raja Yimo. Sepertinya jenderal bertopeng memang orang yang harus diwaspadai nanti. Ucap Lin Tian di hatinya, dia tidak mengatakan kepada siapapun tentang jenderal bertopeng, karena dia ingin melihat permainan apa yang akan dimainkan oleh pria itu. Oh iya, bagaimana dengan bayi kecil? Tanya Lin Tian kepada Mu Xuanyin. Tenang saja, dia masih bersenang-senang, ada saudari Fenger yang menjaga bayi kecil, jelas Mu Xuanyin. Lin Tian agak bingung penderitaan apa yang dirasakan bayi kecil sekarang di kalung binatang, tapi dia tidak punya waktu untuk mengintip ke dalam kalung. Saudara kelima sudah datang. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tak lama di Arrai Teleport Sekte Langit muncul banyak makhluk laut yang berbeda-beda, dan di depan semua makhluk laut itu ada orang yang sangat dikenal Lin Tian.
Dia adalah Lin Gui. Selama ini Lin Gui berhasil menyatukan seluruh 4 lautan dengan mudah. Dia juga dengan tegas menghancurkan semua pemberontak serta orang-orang yang bekerja sama dengan Yimo. Makhluk laut, kenapa 4 kerajaan laut bisa bersatu? Ucap seseorang yang berkumpul di Sekte Langit. Jangan keras-keras, kamu tahu tidak sekarang 4 kerajaan telah menjadi kekaisaran, dan kaisar dari keempat kerajaan itu adalah Kaisar Kura-Kura Hitam, ucap teman orang itu. Lalu, kekuatan Kaisar Kura-Kura itu bagaimana? Tanya orang itu lagi. Dikatakan dia sudah mencapai abadi langit, dan kekuatannya sungguh tak terduga. Kamu lihat pemuda di depan itu, dialah kaisar baru dari 4 kerajaan, ucap temannya. Semua orang di dunia biru tahu akan apa yang terjadi di 4 lautan selama ini. Seseorang mendirikan sebuah kekaisaran laut, dan mengangkat dirinya sebagai kaisar dari kekaisaran itu. Juga di informasi yang mereka dapatkan kalau kaisar baru itu sangatlah muda serta kekuatannya juga luar biasa. Bahkan para leluhur dari keempat lautan tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Mereka dapat melihat seseorang yang berdiri di tengah rombongan dan tahu itu adalah Kaisar Kura-Kura atau biasa disebut Lin Gui. Di belakangnya juga berdiri beberapa leluhur dan raja dari 4 kerajaan dengan tatapan penuh hormat kepada pemuda di depan mereka. Hahaha, kekaisaran laut kalian akhirnya datang. Kami sudah lama menunggu kalian, ucap Bing Zentian yang muncul di langit. Dia menatap Lin Gui penuh dengan senyum. Tentu dia tahu siapa Lin Gui, dan juga baginya Lin Gui sudah masuk sebagai keluarga mereka sama seperti halnya bayi kecil dan yang lain. Lin Gui memberi hormat kepada leluhur, ucap Lin Gui dengan sangat hormat kepada Bing Zentian. Dia setengah berlutut kepada Bing Zentian yang membuat semua orang di sana bingung dan terkejut. Bahkan para suku laut juga kaget, biasanya kaisar mereka sangatlah berhati dingin. Dia tidak akan beri hormat kepada siapapun itu bahkan di saat bertempur melawan pemberontak di 4 lautan. Pemuda ini tak segan-segan membunuh semuanya tanpa belas kasih. Pemuda yang berhati kejam itu sekarang memberi hormat kepada leluhur Sekte Langit membuat semua orang di sana mengalami depresi. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Fikir mereka. Bing Zentian tersenyum lembut, dia mendekat ke arah Lin Gui dan membantu Lin Gui berdiri. Ayolah nak, kita semua keluarga, tidak perlu seperti itu, aku senang kamu berhasil, ucap Bing Zentian dengan penuh senyum. Iya, aku hanya mengikuti rencana kakak, sekarang kita bisa bertempur bersama tanpa ada masalah, ucap Lin Gui. Tujuan dia dan Lin Tian menyatukan 4 kerajaan laut agar di saat seperti ini mereka akan lebih mudah dipersatukan dan tidak terlalu kacau di saat mengatur strategi saat berperang. Hahaha, bagus, sebentar lagi kita akan mulai rapat, kamu ikutlah, ucap Bing Zentian. Iya, leluhur, kakak ada di mana ya? Tanya Lin Gui mencari Lin Tian. Kakakmu sedang bersama kakak iparmu, jawab Bing Zentian. Bab 328. Kaisar Lin Gui. Semua orang di sana masih dalam keadaan linglung, mereka sangat jelas mendengar pembicaraan Lin Gui dan Bing Zentian. Yang membuat mereka kaget adalah ternyata Kaisar Laut adalah orang dari Sekte Langit, dan juga sepertinya dia memiliki hubungan saudara dengan Lin Tian. Tentu mereka jelas tahu karena dengan nama Lin yang sama dengan Lin Tian. Bukankah berarti selama ini Sekte Langit telah banyak merencanakan semua hal buruk yang akan terjadi? Seperti Bing Zhao serta 3 murid kuat Sekte Langit yang menyamar, lalu tentang Lin Tian yang ternyata adalah orang paling kuat di Sekte Langit. Juga kekuatan asli dari murid Sekte Langit yang kebanyakan murid dalam mereka sudah mencapai abadi, hal ini semua sudah hampir membuat mereka mati karena kaget. Sekte Langit benar-benar menyeramkan, ucap seseorang di sana. Hanya murid Sekte Langit yang masih tersenyum cerah di wajah mereka, seperti hal itu sudah biasa terjadi di sekte mereka. Kalau begitu, leluhur bisa membawa para suku laut ke dalam dulu, aku ingin menyapa kakak dan kakak ipar dulu, ucap Lin Gui. Baiklah, pergi biar aku yang mengurus semuanya, kamu juga sudah bekerja keras untuk masalah ini, ucap Bing Zentian. Lin Gui mengangguk, dia sedikit memberikan instruksi kepada para petinggi suku laut yang ikut dengan dia. Lalu setelah semua dari suku laut mengerti dia pun pergi dari tempat itu. Dia ingin menemui Lin Tian dulu karena sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu. Setelah melihat Lin Tian, Lin Gui memeluk Lin Tian sebagai tanda rasa persaudaraan mereka. Kak, kamu sekarang semakin kuat. Ucap Lin Gui memuji Lin Tian, bagaimanapun dia adalah leluhur kura-kura, jadi dia bisa merasakan kekuatan asli Lin Tian. Aku bersama bayi kecil berlarian ke laut kematian dan sedikit mendapat beberapa pengalaman, ucap Lin Tian dengan lembut.
Dan jangan lupa dengan satu wanita, tambah Mu Xuanyin yang berada di samping Lin Tian. Lin Tian yang mendengar perkataan Mu Xuanyin berkeringat dingin, kenapa tidak wanita ini masih saja membahas hal yang sudah mereka bahas sebelumnya? Kenapa wanita selalu saja masih ingat dengan masalah lama, pikir Lin Tian dengan hati yang berat. Lin Gui yang mendengar Mu Xuanyin berbicara bahwa Lin Tian mendapatkan wanita lain lagi hanya tersenyum. Dia yakin hal itu bukan keinginan kakaknya sendiri, pasti ada suatu alasan karena setahu dia Lin Tian bukan laki-laki yang sembrono. Kakak, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tanya Lin Gui. Lin Tian yang masih tak berdaya hanya dapat menceritakan lagi apa yang terjadi sebenarnya. Benar saja prediksi Lin Gui ini adalah ulah saudara ketiganya, karena dia tahu bayi kecil adalah orang paling nakal dan juga paling iseng di antara mereka. Karena itulah bayi kecil sering dimarahi dan dihukum oleh Fenger, Lin Gui hanya bisa tersenyum tak berdaya saat memikirkan sikap bayi kecil itu. Oh, kakak ipar ini hadiah untukmu, ucap Lin Gui mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkan kotak itu kepada Mu Xuanyin. Apa ini? Tanya Mu Xuanyin sambil menatap kotak yang diberikan Lin Gui. Lin Gui hanya menyuruh Mu Xuanyin membuka kotak tersebut sendiri, karena penasaran Mu Xuanyin mengangguk dia membuka kotak di tangannya itu. Saat kotak dibuka Mu Xuanyin kagum dengan apa yang ada di dalam kotak itu, karena isinya adalah sebuah cincin yang sangat indah. Ini terbuat dari mutiara terbaik dari lautan, dan juga dapat mengumpulkan energi di dalamnya. Kakak ipar dapat meminta kakak untuk membuat sebuah formasi di dalam cincin itu, jelas Lin Gui. Mutiara itu adalah mutiara paling langka di lautan. Dia sengaja membuatkan Mu Xuanyin cincin sebagai hadiah untuk Mu Xuanyin yang telah resmi berhubungan dengan Lin Tian, dan juga bisa dibilang hadiah pernikahan mereka nanti. Terima kasih Gui kecil, ucap Mu Xuanyin dengan tersenyum lembut di bawah cadarnya. Berikan padaku, aku akan membuat beberapa formasi di dalamnya, serta cincin ini dapat dijadikan cincin pernikahan kita nanti, ucap Lin Tian dengan lembut. Mu Xuanyin tidak menolak usulan Lin Tian. Dia memberikan cincin itu kepada Lin Tian untuk dijadikan cincin pernikahan mereka nanti. Setelah cukup lama Lin Tian membawa Lin Gui ke rumahnya agar Lin Gui dapat bertemu dengan Lin Qier, Lin Gui tidak menolak, selama ini Lin Qier telah menganggap dia dan saudaranya yang lain sebagai anaknya sendiri. Sudah sewajarnya dia memberi hormat kepada Lin Qier dan Lin Hao, dengan itu setelah mereka sampai di rumah Lin Qier menyambut Lin Gui dengan hangat seperti dia sedang menyambut anaknya sendiri. Diikuti Lin Jiali yang penasaran dengan Lin Gui, karena dia baru saja melihat Lin Gui. Selain itu Lin Jiali juga belum pernah melihat Lin Long, karena Lin Long masih terus berlatih di dalam kalung binatang. Lin Gui yang melihat Lin Jiali merasa hatinya senang, karena bisa memiliki adik kecil yang sangat imut dan cantik di usia sekecil Lin Jiali. Lin Gui tanpa ragu mengeluarkan beberapa harta yang sangat berharga untuk Lin Jiali pilih sendiri. Lin Jiali yang melihat banyak harta yang berwarna-warni merasa sangat menginginkan semuanya. Lin Gui yang melihat hal itu tersenyum dan tak keberatan menyerahkan semua harta yang dia perlihatkan kepada Lin Jiali. Di sana juga hanya ada Lin Qier, karena Lin Hao juga sedang melakukan pertemuan dengan beberapa orang penting yang akan bergabung melawan Yimo. Selama di rumah Lin Tian, semua orang di rumah itu menikmati waktu kebersamaan mereka. Lin Tian juga merasa bahagia dengan berkumpul seperti ini, bahkan dia pun berharap hal ini akan tetap terjadi selamanya. Tapi sayangnya dia juga telah memiliki tugas yang sangat penting, mau tidak mau dia harus ke dunia dewa secepatnya dan menjalankan tugas yang diberikan oleh gurunya Kaisar Langit sebelumnya. Tidak adanya tugas dari Kaisar Langit pun, Lin Tian akan tetap ke dunia dewa untuk mencari keluarga aslinya, juga dia telah berjanji kepada Ling Xuer untuk membantu menyembuhkan ibunya setelah 5 tahun. Di Sekte Langit persiapan untuk berperang sudah hampir siap sepenuhnya, bahkan hampir seluruh ahli yang selama ini berada di pintu tertutup pun telah hadir di sana. Juga di dalam aula Sekte Langit, para petinggi di masing-masing sekte maupun keluarga besar telah merencanakan semuanya dengan lancar besok. Mereka pasti akan bertempur habis-habisan karena masalah ini menentukan keberlangsungan seluruh dunia biru, jadi tentu mereka menghilangkan semua masalah kecil di antara mereka dan bersiap untuk bertempur. Bab 329. Persiapan. Di puncak Sekte Langit, seluruh pasukan dari dunia biru telah berkumpul di Sekte Langit, mereka hanya menunggu perintah untuk berangkat berperang. Di puncak tertinggi, Lin Tian berdiri di sana sambil memandang lautan orang-orang yang telah berkumpul untuk ikut berperang. Mu Xuanyin berdiri di samping Lin Tian, serta di belakang Lin Tian, Lin Gui dan pemimpin pasukan lain berkumpul menunggu perintah Lin Tian.
Mereka tidak keberatan dengan Lin Tian yang berdiri di depan, karena sekarang Lin Tian adalah penguasa dari dunia biru. Dia mempunyai hak untuk memimpin, juga kekuatannya adalah yang terkuat dari mereka semua. Sudah dipastikan kalau Lin Tianlah yang nanti melawan Raja Yimo sendiri, karena tidak ada di antara mereka yang dapat mengalahkan Raja Yimo jika bertempur satu lawan satu. Lin Tian hanya memandang orang-orang di bawah dengan mata tenang, tapi di dalam hati Lin Tian, ada sedikit desahan yang tak bisa diungkapkan. Ada beberapa hal yang tidak dapat dia kendalikan maupun ikut campur sekarang, seperti takdir dan juga nasib orang-orang ini. Meski dia telah menjadi penerus Kaisar Langit, tapi sekarang dia hanyalah ahli biasa seperti mereka, yang mengejar kekuatan untuk tujuan masing-masing, dan juga dia tidak bisa mengungkapkan kekuatan aslinya di sini karena dia yakin jika dia mengungkapkan kekuatannya, dunia biru tidak sanggup menahan dirinya di sini, pasti juga dia akan dipaksa untuk naik ke dunia dewa. Karena sekarang dia bisa merasakan portal ke dunia dewa sudah berhasil tersambung dengan dunia biru lagi, jadi dia tidak akan terus diserang petir tapi hanya akan ditarik paksa. Kecuali dia segera menyembunyikan kekuatan aslinya dengan cepat, seperti yang dia lakukan sekarang. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan setelah semua masalah di dunia biru ini selesai. Dan Lin Tian bisa merasakan ada sesuatu hal besar yang akan mungkin terjadi, seperti kemungkinan musuh yang lebih kuat dari Raja Yimo atau setan muncul. Hanya bisa mengetahui setelah nanti bertemu dengan mereka, desah Lin Tian. Ada apa? Kenapa kamu mendesah lagi? Tanya Mu Xuanyin. Dia lebih tahu tentang Lin Tian walaupun Lin Tian berusaha menyembunyikan ekspresi wajahnya yang kurang baik. Mu Xuanyin dapat melihatnya hanya dengan sekilas, dia merasa Lin Tian sedang memikirkan sesuatu yang membuat dirinya sangat tertekan, apalagi ini kedua kalinya dia melihat Lin Tian seperti ini. Tidak apa, hanya memikirkan beberapa hal, balas Lin Tian sambil tersenyum memegang tangan Mu Xuanyin. Mu Xuanyin mengangguk dan wajahnya sedikit malu melihat Lin Tian memegang tangannya di depan seluruh orang di sana. Tak lama bayi kecil terlempar dari kalung binatang dan jatuh di bawah kaki Lin Tian, di saat itu wajahnya penuh rasa kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Sial pantatku, dan juga kenapa semua hal buruk selalu terjadi padaku. Ucap bayi kecil di depan banyak orang dengan wajah kesal. Saat bayi kecil berbicara, hampir semua orang menjatuhkan rahangnya. Bagaimana kucing kecil ini yang selalu di atas kepala Lin Tian bisa berbicara? Mereka selama ini merasa kalau itu hanya kucing biasa, bahkan jika memiliki sedikit kecerdasan tidak mungkin dapat bicara lancar seperti sekarang. Saudara ketiga, kamu baik-baik saja? Tanya Lin Gui. Siapa bilang aku baik-baik saja? Aku terpaksa naik 2 alam kali ini agar bisa bebas dari sana. Teriak bayi kecil kesal. Dia manikan kekuatannya sampai 2 alam saat dikurung di kandang yang penuh kucing betina. Jika dia tidak melakukannya maka hidup yang akan dia rasakan akan lebih mengerikan daripada dipanggang oleh Fenger. Memikirkan hal itu saja sudah membuat dia merinding, siapa yang memberi ide hukuman seperti itu? Ucap bayi kecil kesal. Bayi kecil, kamu tidak suka. Aku yang memberikan hukuman itu, ucap Mu Xuanyin dengan tatapan yang terlihat lembut. Tapi saat bayi kecil melihat tatapan Mu Xuanyin, perasaannya mengatakan kakak iparnya ini lebih mengerikan daripada Fenger jika marah. Tidak kakak ipar, itu salahku jadi wajar aku dihukum, balas bayi kecil tidak ingin membuat Mu Xuanyin marah. Baguslah selama kamu mengerti, ucap Mu Xuanyin. Lin Tian hanya tersenyum tak berdaya melihat tingkah bayi kecil, sepertinya yang difikirkan bayi kecil, Lin Tian juga berpikir Mu Xuanyin lebih mengerikan bila marah dibandingkan Fenger. Sudah, karena kamu keluar sekarang bayi kecil, kamu lindungi kakak iparmu, ucap Lin Tian. Ayeye, Kapten, ucap bayi kecil. Tanpa penundaan dia meloncat dan jatuh di kepala Mu Xuanyin, dengan malas diberbaring di sana dan tak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya yang masih tercengang dengan yang terjadi di sana. Mu Xuanyin pun juga tak menolak bayi kecil tidur di kepalanya, karena Lin Tian yang memerintahkan bayi kecil jadi dia tidak keberatan, dia juga tahu sendiri kekuatannya baru naik di alam abadi, dan tak begitu kuat. Jika nanti terjadi sesuatu padanya maka pasti Lin Tian akan terganggu, yang kemungkinan juga dia akan terluka parah karena pertarungan nanti. Itu adalah hal yang tak diinginkan Mu Xuanyin terjadi, maka dari itu jika ada bayi kecil di sisinya mungkin dia aman, apalagi Mu Xuanyin yakin bayi kecil tak kalah kuatnya dibandingkan Lin Tian. Karena bayi kecil juga dipanggil saudara ketiga oleh Lin Gui, pasti ada maksud tertentu dari panggilan tersebut, tentu orang-orang di sana juga tahu panggilan Kaisar Kura-Kura kepada bayi kecil tadi.
Hal yang sama juga terfikirkan oleh mereka, kucing yang mereka anggap biasa mungkin saja memiliki kekuatan yang sangat kuat dibandingkan mereka di sana. Lin Tian tersenyum dan tak memperjelas kekuatan bayi kecil. Jika bayi kecil naik 2 alam dia yakin kekuatannya berada di alam ilahi. Tapi alam ilahi apa dia tidak tahu karena di antara 4 binatang suci bayi kecil lah yang selalu menyembunyikan kekuatannya. Hal yang tak terduga lagi dari bayi kecil adalah cara dia menutupi kekuatannya. Jika dia tidak bertarung dengan serius tidak akan ada yang tahu apa kekuatan bayi kecil, apalagi bayi kecil berhasil juga menyembunyikan itu dari mata surgawi. Tak lama leluhur tua Bing Jin dan Lao Lu muncul di langit. Lin Tian menatap keduanya dengan senyum. "Bagaimana paman, leluhur?" tanya Lin Tian. "Hahaha, persiapan selesai kita bisa berangkat kapan saja," ucap Bing Jin. Bab 330. Rencana gagal. "Iya, kita bisa langsung mengepung Sekte Arrai dengan array teleport yang kita siapkan," tambah Lao Lu. Kalau begitu bagus," ucap Lin Tian. "Tapi nak, kita harus tetap hati-hati," ucap leluhur tua keluarga naga Long Xin dengan wajah serius. "Aku mengerti leluhur," ucap Lin Tian dengan wajah serius. Dia sebenarnya jauh lebih mengerti dari para leluhur dan ahli kuat di sini. Lin Tian tiba-tiba menggenggam tangan Mu Xuanyin dengan erat. Ada perasaan khawatir di wajah Lin Tian yang membuat Mu Xuanyin mengerti tentang apa yang kekhawatiran Lin Tian. Semua orang di sini percaya kalau mereka bisa menang, dan juga mereka yang datang juga tidak ingin para orang asing itu menguasai tanah kelahiran mereka. Jadi jangan khawatir mereka telah siap dengan semua resiko yang akan terjadi nanti di peperangan, ucap Mu Xuanyin sambil berkata lembut di samping Lin Tian. Lin Tian hanya diam, memang dia sedang memikirkan apa yang dikatakan Mu Xuanyin. Setelah beberapa saat Lin Tian tenang. Hari ini kita akan berangkat, aku hanya berharap satu kembali membawa kemenangan. Jangan biarkan para orang asing itu menguasai dunia kita, ini tanah kita, tanah leluhur kita, siapapun yang berani mengambil alih maka hanya satu kata buat orang itu yaitu. Ucap Lin Tian berhenti. "Bunuh," teriak hampir semua orang-orang yang ada di sana. "Ingat jangan sisakan satu pun jangan beri ampun orang yang berani menguasai dunia kita dan memperbudak kita bunuh semua. Bahkan jika langit berani menghalangi kita maka biarkan langit menjadi musuh kita." Teriak Lin Tian. "Bunuh semua musuh," teriak seluruh pasukan yang telah hadir di sana, tak satu pun di wajah mereka kecemasan dan ketakutan. Akibat dari teriakan semua pasukan di sana langit bergetar dan awan hitam pun muncul di langit pertanda dia merasakan ancaman dari semua orang di sana. Lin Tian yang melihat langit gelap dengan marah berteriak, "Pergi, kali ini kami semua akan membunuh musuh kami dan dunia ini, kau tak memiliki hak menghalangi kami." Teriak Lin Tian ke awan gelap. Tak lama awan gelap kembali cerah seperti kegelapan tadi tak pernah ada. Semua pasukan di sana bahkan seluruh leluhur dengan siap menunggu aba-aba Lin Tian untuk berangkat. "Bagus, kepung Sekte Arrai dan bunuh semua musuh. Berangkat," teriak Lin Tian. Semua orang di sana langsung terbang serentak dan memasuki Arrai besar. Di Sekte Langit, dengan wajah penuh tekad mereka bergerak untuk menghadapi musuh. Siapa di antara mereka menginginkan menjadi budak para Yimo setan? Karena mereka tahu kekejaman Yimo, setan lebih kejam daripada mereka berada di neraka. Lin Tian melihat semua orang memasuki Arrai dengan tenang masih berdiri di puncak, di belakangnya para ahli kuat masih menunggu Lin Tian. Roar, sebuah suara muncul dari kalung Lin Tian hanya tersenyum mendengar suara itu, tak lama sesosok binatang iblis yang sangat besar muncul di depan semua ahli di sana. Tubuh seperti kuda yang ditutupi dengan api, disertai dengan penuh sisik yang sangat kuat serta memiliki kepala seperti singa dan 2 tanduk di atas kepalanya. Lin Tian yang melihat binatang itu tahu kalau itu adalah Lin Qi, binatang suci kilin. Dia tidak menyangka kalau si kecil ini bisa tumbuh sebesar ini dalam beberapa tahun, pasti hal ini berhubungan dengan bantuan Fenger. "Qi kecil kamu ingin ikut?" tanya Lin Tian. Qi kecil mengangguk pertanda ingin pergi juga, tak lama tubuhnya mengecil sebesar kuda biasa. Dia berbalik meminta Lin Tian naik ke punggungnya. "Ini, Kilin," ucap leluhur Sekte Es, dia tidak menyangka dalam hidupnya bisa melihat binatang suci yang agung ini. Bahkan lebih kaget dia melihat binatang ini mau punggungnya dinaiki oleh manusia. Setahu dia binatang suci sangat sombong dan sangat jarang manusia bisa menaiki punggungnya. Sebenarnya jika dia tahu kalau bayi kecil juga binatang suci serta bayi kecil juga pernah dinaiki oleh Bing Zhao mungkin dia akan mati karena serangan jantung. Tentu yang lain juga kaget melihat bahwa ada binatang suci di tangan Lin Tian.
bahkan binatang suci itu terlihat sangat ingin Lin Tian duduk di pungguknya. Baiklah, ayo naik, ucap Lin Tian ke Mu Xuanyin. Dia naik ke punggung Qi kecil lalu membantu Mu Xuanyin naik. Keduanya naik di punggung Qi kecil itu, tapi di atas kepala Mu Xuanyin, Bai kecil seperti agak kesal karena melihat Lin Qi. Kekesalannya karena dia agak cemburu karena Qi kecil lebih disayangi oleh Fenger dibanding dia. Cih, kenapa orang baru ini sangat disayangi oleh wanita kejam itu, ucap Bai kecil di hatinya. Baiklah mari kita berangkat, ucap Lin Tian setelah melihat seluruh pasukan mereka pergi. Iya, Lin Tian masuk ke dalam arai teleport diikuti para ahli kuat lainnya. Arai besar yang diciptakan leluhur tua dan Lao Lu tidaklah sampai ke sekte arai, tapi itu juga tak terlalu jatuh dari sana. Lin Tian telah sampai di pegunungan yang cukup luas, dan para pasukan dari berbagai sisi juga sudah diatur di sana untuk bersiap berperang. Tapi saat Lin Tian akan turun dari punggung Qi kecil, dia mengerutkan kening saat merasakan aura di sekitar sekte arai sudah berubah menjadi hitam. Kenapa tiba-tiba aku merasakan banyak tempat yang telah dibantai, padahal sebelum itu belum ada? Apa yang mereka lakukan? Ucap Lin Tian bingung. Kenapa? Tanya Mu Xuanyin kepada Lin Tian. Di saat dia melihat ekspresi Lin Tian berubah menjadi tidak enak dipandang. Kita mungkin telah tertipu, ucap Lin Tian serius. Tertipu, tanya Mu Xuanyin bingung. Semua petinggi berkumpul, rencana berubah, dalam 20 menit berkumpul di depanku, ucap Lin Tian dengan serius. Mendengar Lin Tian bicara dengan wajah penuh kemarahan, semua orang di sana mencurigai ada sesuatu yang salah, dan mereka tak tinggal diam setelah mengurus masing-masing pasukan mereka. Para leluhur dan petinggi lain berkumpul untuk bertemu dengan Lin Tian. Tuan, rencana kita berhasil, beberapa tempat di 4 benua hampir 30% kita kuasai, dan kita sudah mulai melakukan hal yang Tuan perintahkan, ucap seorang pria berjubah hitam yang tengah berlutut. Bagus tetap jalankan rencana kita, kamu pergilah. Ucap jenderal bertopeng di suatu tempat yang penuh kegelapan. Baik, pria berjubah hitam itu pun menghilang dari depan jenderal bertopeng. Hehehehe, Lin Tian aku tahu kamu sudah mendapatkan benda itu, tapi sayangnya kamu belum sepenuhnya menguasai benda tersebut, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ucap jenderal bertopeng dengan tertawa keras. Dia telah memasang sebuah formasi yang sangat kuat, dan bisa dibilang bahkan seorang penguasa dunia akan sulit mengetahui apa yang terjadi apabila dia tidak merasakan dengan teliti, bahkan jika dia merasakan dengan teliti pun itu sudah terlambat dan juga butuh waktu lama. Bersambung.